Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa-siswi semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep fikih dalam Islam. Tapi sebelumnya kita mulai belajar kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, para siswa-siswi semuanya, definisi atau pengertian fikih dibagi menjadi dua, lugotan dan istilahan, yakni secara bahasa dan secara istilah. Definisi yang pertama yaitu definisi fikih secara bahasa. Kata fikih berasal dari bahasa Arab ya, siswa-siswi semuanya, yakni dari kata fikhun, yang mana secara bahasa diambil dari kata faqiha yafqahu fikhan, yang berarti fahmun amikun, yaitu pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, fikih mensyaratkan pengerahan potensi akal secara maksimal ya. Tentunya dengan metodologi keilmuan yang benar. Nah, ilmu fikih ini merupakan salah satu bidang keilmuan dalam Islam ya, dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut kehidupan individu, masyarakat, ataupun hubungan manusia dengan penciptanya. Kemudian yang kedua yaitu definisi fikih menurut istilah. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga kita tidak pernah ya menemukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masanya itu, para ahli merumuskan pengertiannya sendiri-sendiri. Sebagai contohnya, yaitu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam perspektif Islam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, hukum, ibadah, dan akhlak. Pada perkembangan selanjutnya, ada definisi yang paling populer, yakni definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi, yaitu seorang ulama ahli usul fikih mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Di samping definisi yang sudah kita sebutkan tadi, ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih yang lain, yakni yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Nah, definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istishab, istislah, saddud dari'ah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik berupa wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Yang ketiga yaitu ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih itu merupakan hukum syariat
yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal dan istinbat atau kesimpulan dari sumber-sumber syariat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat yaitu ilmu yang diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, qiyas dan ijma, melalui proses istidlal, istinbat atau analisis, atau bisa disebut juga nalar. Oleh karena itu, tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Sementara itu, ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini, kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama, memelihara hukum furu atau cabang secara mutlak atau keseluruhannya atau sebagiannya. Kemudian yang kedua, yaitu materi hukum itu sendiri, baik bersifat qot'i maupun bersifat zonni. Baiklah para siswa-siswi semuanya, dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini, yaitu pengertian fikih atau definisi fikih. Secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa Arab, yakni kata fikhun, yang secara bahasa diambil dari kata faqih yafqahu fikhan, yang berarti fahmun amikun, yaitu pemahaman yang mendalam. Kemudian pengertian secara istilah yaitu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Oke, para siswa-siswi semuanya yang saya cintai, demikian materi kita pada hari ini, yaitu tentang konsep fikih dalam Islam. Baik, kita tutup belajar kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.